Di video sebelumnya, video 4 bulan yang lalu, kita membuat kalkulator berbasis AI dengan menggunakan Streamlit. Nah, aplikasi menggunakan Streamlit ini cukup tricky apabila kita ingin mendeploynya. Karena tidak seperti library Flash atau Django yang bisa kita deploy di share hosting biasa karena berbasis WSGI, Streamlit ini agak sedikit spesial. Dan untuk mendeploynya, sebenarnya ada beberapa cara sih. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan Streamlit Share. Namun, kalau kita deploy aplikasi di Streamlit Share, kodenya harus di-share juga. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang concern terhadap hal tersebut. Karena bisa jadi kode aplikasinya itu mungkin rahasia, atau mungkin ada sesuatu yang tidak bisa di-share kemana-mana. Nah, salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan Virtual Private Server. Dan di video kali ini kita akan menggunakan service Cloud VPS dari ID Cloud Host. Yang mana kalau teman-teman daftar sekarang dan top up minimal 55.000, teman-teman akan mendapatkan free credit sebesar 25.000. Linknya ada di kolom deskripsi. Sebelum kita mulai, welcome to Ngoding Python bersama gua, Afif. Sebelum kita mulai bahasan kita mau coba revisit dulu nih kodenya karena ada beberapa penyesuaian atau perubahan. Yang pertama, kita menggunakan OpenAI API untuk Large Language Model atau LLM-nya. Kita bisa menggunakan OpenAI API yang udah gue buat sebelumnya. Untuk detailnya, teman-teman bisa nonton video sebelumnya ya. Nah, selanjutnya, untuk API key-nya sekarang udah nggak ditaruh di kodenya lagi nih. Jadi kita akan ambil API key-nya itu di dalam environment variable-nya. Jadi lebih proper dan lebih production ready harusnya. Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat file.env yang layout-nya mirip seperti ini. Jadi, teman-teman tinggal duplicate aja. Lalu kita kasih namanya .env saja. Nah, untuk dapetin API key-nya kayak gimana? Caranya gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke platform.openai.com. Buat teman-teman yang belum punya akunnya, silahkan daftar. Gratis, namun teman-teman harus deposit minimal $5 untuk bisa menggunakannya. Nanti untuk cara depositnya, teman-teman bisa menggunakan kartu bank digital, kartu kredit, atau kartu debit yang mensupport transaksi internasional. Nah, misalkan teman-teman udah melakukan deposit nih. Yang perlu teman-teman lakukan adalah klik settings, lalu masuk ke API key. Nah, di sini teman-teman tinggal create new secret key. Teman-teman tinggal tulis, misalkan kalkulator AI. Nah, project-nya teman-teman tinggal pilih default project aja. Create new project. Tinggal teman-teman copy dan paste di VS Code yang tadi di .env. Jangan lupa teman-teman save. Oke, jika sudah, yang perlu teman-teman lakukan adalah buka terminal ya, new terminal seperti ini. Lalu teman-teman run programnya. Streamlit run main.py. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai browsernya terbuka dan kanvasnya siap dioret-oret. Seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan coret-coretan kita atau kita tulis formula kita untuk diselesaikan oleh si AI-nya. Misalnya kita bikin yang sederhana aja dulu ya. 5 ditambah 3. Kita tahu dia bisa menyelesaikan yang lebih kompleks dari ini. Tapi kita mau memastikan dulu kode kita sudah berjalan dengan baik. Dan inilah jawabannya ya, 5 tambah 3 sama dengan 8. Itu artinya program kita sudah berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Supaya lebih sederhana, kita akan coba mendeploy aplikasi ini dengan menggunakan Docker. Jadi aplikasinya kita kontainerisasikan. Nah, untuk mengkontainerisasikan aplikasi ini, kita akan membuat satu file baru, yaitu Docker file.
Di sini kita akan coba membuat Docker filenya dan kita akan coba run through isi dari si Docker filenya. Pertama kita akan menggunakan base image Python 3.11 karena kita tahu aplikasi kita sekarang di lokal berjalan dengan menggunakan Python 3.11. Selanjutnya kita set working directory-nya di folder app. Hal pertama yang kita copy dari file yang ada di sini adalah requirement.txt-nya. Jadi kita copy ke dalam kontainer yang akan kita buat untuk aplikasi ini. Setelah kita tahu requirement.txt ini sudah ada di kontainer, yang kita lakukan adalah install dengan menggunakan pip. Hal yang kita lakukan selanjutnya adalah mengcopy file-file penting. Di antaranya adalah si file main.py-nya dan yang kedua adalah si folder utils tempat template project yang udah gue buat sebelumnya. Karena Streamlit berjalan di port 8501, maka kita akan expose port 8501 di kontainer ini. Langkah terakhir adalah kita jalankan Streamlit-nya dari kontainer dengan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu Streamlit, run, lalu main.py. Kita tahu main.py-nya itu sudah di-copy dari baris sebelumnya. Setelah itu kita save. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buka terminal lagi. Ini kita naikin ke atas ya supaya kelihatan. Sebelum kita build image-nya, pastikan Docker sudah berjalan di komputer kita. Kalau sudah berjalan seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kita minimize dan pastikan si Docker file ini tersave ya. Lalu kita build dengan command docker build. Lalu kita kasih tag. Tag-nya adalah kalkulator AI app lalu tanda titik, enter, dan kita tunggu sampai build-nya selesai. Dan ternyata langsung selesai. Kita clear dulu log-nya. Lalu yang kita lakukan adalah kita coba jalankan Docker image yang sudah kita build sehingga dia berubah menjadi kontainer dan aplikasi kita harusnya bisa berjalan. Sintaks menjalankannya adalah docker run, lalu kita kasih variabel. Yang pertama adalah port. Karena port Streamlit-nya adalah 8501 yang ada di kontainer ini, dan kita mau expose di port yang sama, maka yang kita lakukan adalah port 8501 di-expose ke port 8501. Lalu langkah selanjutnya adalah kita perlu masukkan API key. Karena API key-nya ini di-define di dalam environment variable dan cara kita mengirim environment variable di dalam kontainer adalah seperti ini. Sama dengan lalu kita masukin API key yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Lalu selanjutnya kita tinggal masukin tag dari Docker image yang tadi, yaitu kalkulator AI app. Kita jalankan dan dia sudah jalan. Selanjutnya kita buka browser dan kita masuk ke localhost 8501. Oke, aplikasinya sepertinya berjalan dan kita akan coba buat perhitungan sederhana lagi untuk memastikan programnya jalan dengan menggunakan Docker ya. Hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi aplikasi kita sekarang sudah berjalan di dalam kontainer. Dan ini artinya kita tinggal jalankan kontainer ini di server kita. Selanjutnya supaya lebih sederhana, kita mau push image kita ke suatu tempat yang bisa nanti ditarik oleh server kita. Sehingga nanti kita nggak perlu mindahin kode segala macam, kita langsung aja kasih image Docker-nya ini, lalu jalankanlah si image Docker ini di server tersebut sehingga menjadi kontainer. Nah, kita mau nge-push si Docker image yang sudah kita build tadi ke dalam sesuatu yang disebut dengan Docker Hub. Docker Hub ini adalah sebuah registry untuk menyimpan atau untuk mengelola Docker image yang sudah kita buat. Ini sama seperti GitHub, tapi untuk Docker image. Sebelum kita bisa melakukan push ke Docker Hub, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita perlu melakukan edit terhadap tag kita yang tadi. Kalau teman-teman ingat,
tadi image tag kita adalah kalkulator AI app ya. Ini kita ganti menjadi seperti ini teman-teman. Avify garis miring kalkulator AI app. Jadi di depannya ada username. Ini adalah username gua di Docker Hub. Jadi kalau mau push ke Docker Hub, pastikan image kita depannya itu adalah username kita. Nah, di sini kita kasih titik 2 latest, ini adalah untuk versioningnya. Kita coba enter. Langkah selanjutnya adalah kita perlu pastikan kita login dulu ke Dockernya dengan cara Docker login. Nah, kalau kayak gini, dia loginnya sudah succeed. Berarti langkah selanjutnya kita bisa langsung melakukan push si Docker image ini. Sekarang kita akan coba lakukan Docker push, lalu nama image-nya, yaitu Avify Calculator AI App Latest. Kita enter, dan kita tunggu beberapa saat sembari Docker image-nya di push. Oke, kita lihat dia sudah selesai push. Sekarang kalau kita lihat di hub.docker.com, kita bisa lihat di sini ada sebuah Docker image baru yang namanya Calculator AI App 1 menit yang lalu, dan ini adalah image yang kita push tadi. Jadi nanti di server kita tinggal lakukan pull aja, lalu tinggal run. Selanjutnya kita akan coba menjalankan si Docker image ini menjadi kontainer di server. Nah, kita akan menggunakan Virtual Private Server atau VPS. Kira-kira di mana nih kita bisa menyewa Virtual Private Server atau VPS yang murah dan dapat diandalkan? Nah, jawabannya adalah ID CloudHouse. Nah, di sini kita akan coba lihat produk Cloud VPS-nya. Teman-teman bisa arahkan ke sini, dan kita bisa lihat di sini kita bisa melakukan kustomisasi terhadap mesin yang kita pengen sewa. Kita bisa lihat di sini harganya mulai dari Rp68 per jam. Dan jika dibandingkan dengan cloud provider lain seperti AWS atau DigitalOcean atau Google Cloud, tentunya bisa kita lihat si ID CloudHouse ini punya harga yang lebih terjangkau. Apalagi kita punya 2 pilihan region, yaitu Indonesia dan Singapura. Mungkin kita coba login dulu ke konsolnya. Setelah login, kita tunggu sampai dashboardnya muncul ya. Oke, ini adalah dashboard dari konsol ID CloudHouse. Kita akan coba membuat sebuah compute instance yang sederhana aja ya, untuk bisa kita jalankan si Docker image tadi menjadi kontainer dan bisa diakses dari manapun. Kita klik compute, lalu kita klik new. Selanjutnya kita pilih type-nya virtual machine. Lalu untuk sistem operasi kita menggunakan Ubuntu ya. Di sini ada berbagai versi dari 2004 sampai 2404. Kita coba pakai yang 2204 aja ya. Apapun boleh ya. Di sini kita pakai region Indonesia aja ya. Kebetulan untuk yang Rp68 per jamnya ini kita lihat not available. Tapi kita bisa pakai yang Rp120 per jam atau ekivalen dengan Rp87.000 per bulan. Tapi dengan spesifikasi CPU dan RAM-nya 2 kali lebih besar. Jadi kita coba pakai yang ini aja. Nah, selanjutnya untuk username kita bikin Avify, lalu passwordnya saya mau masukin password. Jadi sesuai format yang diminta, huruf kecil, huruf kapital, dan paling tidak ada 1 angka. Oke, selanjutnya resource name-nya mungkin kita bikinnya ngopi atau ngoding Python ya. Ini kita klik create, nah create-nya ada di belakang sini ya. Gue pindahin dulu. Oke, kita klik create. Kita tunggu sampai VPS-nya berhasil dibuat. VPS-nya udah selesai nih ya. Jadi kita coba klik, dia itu udah jalan ya. Kita bisa lihat di sini penggunaan CPU-nya, RAM-nya, disk-nya, bandwidth-nya. Ini secara UI enak banget untuk di
lihat dan dianalisis ya. Nanti teman-teman bisa explore aja setelah menggunakan si ID Cloud Host. Jangan lupa linknya ada di kolom deskripsi ya untuk nyoba. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam VPS kita dan kita install Docker di dalamnya. Kita bisa menggunakan terminal yang ada di sini nih. Jadi enak banget, kita nggak perlu pakai command prompt kita sendiri atau terminal komputer kita sendiri, walaupun bisa juga kalau kita mau akses ke sini. Tapi kalau mau simpelnya bisa langsung lewat sini. Kita coba lewat sini aja ya. Kita masukin tadi username-nya Avify, lalu password yang tadi udah kita definisikan. Oke, ini kita bersihkan dulu ya lognya yang di atas. Seperti komputer-komputer baru pada umumnya, kita lakukan sudo apt update dulu ya. Kita tunggu dulu. Setelah selesai, kita clear. Selanjutnya kita download installer Docker dengan perintah ini. Kita cek dulu apakah git docker sh ada isinya. Sepertinya aman. Kita clear. Lalu kita jalankan script instalasi tersebut dengan cara seperti ini. Lalu kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, instalasinya sudah selesai. Selanjutnya supaya user yang gua pakai ini bisa menjalankan Docker tanpa sudo, di sini kita jalankan command berikut. Setelah selesai, kita perlu logout dulu. Lalu kita coba login lagi dengan menggunakan kredensial yang sama tentunya. Selanjutnya kita tinggal tes aja Dockernya dengan menggunakan docker run hello world. Oke, di sini kita sudah mendapatkan result hello from Docker. Artinya Dockernya sudah terinstall di VPS kita dan kita siap menjalankan Docker image yang tadi kita sudah push ke Docker Hub untuk dijalankan di sini. Nah, di sini kita mau jalankan si Docker image yang tadi kita push ya. Cuma sepertinya kita butuh akses untuk nge-paste si API key-nya OpenAI ke sini ya. Dan kayaknya ini agak susah untuk kita nge-paste ke konsol yang ada di browser ini. Jadi, gua akan coba pakai command prompt untuk melakukan running Docker image yang udah kita push tadi. Kita mau login dulu ke VPS kita. Caranya adalah kalau kita lihat di Instant Compute ini kita ada IP kan di sini ya. Kita langsung aja SSH ke sana dengan username yang udah kita definisikan sebelumnya. Jadi caranya adalah SSH spasi Avify at IP yang ada di sini. Lalu kita diminta password, masukkan password yang udah kita set juga sebelumnya ya. Oke, kita sudah masuk ke VPS kita lewat terminal. Di sini kita simple aja ya, kita langsung jalankan Docker image-nya yang tadi. Kita akan run command ini ya. Jadi kita akan melakukan docker run dan ini dijalankan di background. Selanjutnya port yang kita expose adalah port 8501 dari si container dan kita akan sambungkan ke port 80 yang ada di VPS ini. Jadi kita bisa akses tanpa ada embel-embel port di belakangnya. Selanjutnya API key-nya kita input juga. Dan yang terakhir ini adalah nama Docker image-nya yang kita udah push ke Docker Hub. Oh iya, jangan lupa tambahkan latest untuk versi yang terbaru. Walaupun sebenarnya yang kita push cuma satu versi sih. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, dia sedang nge-pull dan kita tunggu sampai semuanya selesai dan dijalankan. Oke, sudah selesai. Dan kalau kita lihat di sini juga kontainernya sudah jalan ya. Image ini dan kontainer ID-nya ini ya kalau di sini. Jadi harusnya kita udah bisa akses nih aplikasinya lewat IP-nya si VPS kita di port 80. Coba kita balik dulu ke kontainernya. Sebenarnya kita bisa lihat IP-nya lewat sini ya. Tapi kita copy aja deh biar nggak salah ya. Kita buka tab baru lalu kita jalankan ke sini. Oke. Ini adalah aplikasi yang ada di VPS kita nih. Dan kita akan coba menuliskan suatu problem matematik ya. Misalkan punya function 5x kuadrat plus 2x. Lalu kita substitusi x-nya sama dengan 8, hasilnya berapa? Kita coba analisis ya. Di sini.
Diberikan function 5x kuadrat plus 2x ya, sesuai. Dan kita minta hasil perhitungan F8 dan hasilnya adalah 336. Oke, jadi aplikasi ini sudah bisa kita deploy di virtual private server kita dengan menggunakan ID CloudHost. Sekian video kali ini mengenai deployment aplikasi Streamlit dengan menggunakan virtual private server. Terima kasih kepada ID CloudHost yang sudah mensponsori video ini. Dan buat teman-teman yang mencari VPS juga, boleh banget gunakan ID CloudHost di link yang ada di kolom deskripsi. Dan top up minimal 55.000 untuk mendapatkan kredit sebesar 25.000. Jangan lupa like dan share video ini apabila bermanfaat. Tinggalkan juga komentar apabila ada yang ingin ditanyakan dan ingin didiskusikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.